Ya, bismillah ya, kita masuk. Baik, kita akan masuk pada pertemuan yang ke-10 dengan tema kita yaitu tentang ideologi Pancasila. Kita sudah mengenal apa itu ideologi sosialis, apa itu ideologi liberalis, dan kemudian kita juga sudah mengenal apa itu ideologi-ideologi lain yang berdekatan dengan nilai-nilai Pancasila. Hari ini pertemuan 9 dan 10 kita masuk kepada pokok bahasannya yaitu ideologi Pancasila. Sebelum kita masuk ya, ada beberapa catatan berkenaan dengan pokok bahasan ideologi Pancasila. Catatan yang pertama bagi diri saya yaitu hasil penelitian ya yang dilakukan oleh peneliti di tahun 2019. Jadi dari tahun 2002 sampai dengan 2019 kemarin ya dilakukan oleh Denny, di mana bahwa pemahaman masyarakat Indonesia terhadap ideologi atau Pancasila ya itu dari tahun ke tahun mengalami penurunan sejak tahun 2002 ya. Yang lebih mencengangkan kita bahwa tingkat penurunan yang sangat drastis ini berasal dari para intelektual. Mungkin termasuk kita. Mungkin termasuk saudara-saudara kita, saudara yang ada di ruang Zoom ini ya. Termasuk dosennya juga mungkin. Nah ini, kita tidak tahu versi penelitiannya semacam apa, metode yang digunakan seperti apa, tetapi perguruan-perguruan tinggi dinilai ya tidak mampu untuk mengawal satu fenomena tersebut. Maka dari situlah sebetulnya yang kemarin sempat diperdebatkan tentang adanya Badan Pengawal Ideologi BPIP ya, Badan Pengawal Ideologi Pancasila. Ada korelasi ya antara lahirnya BPIP dan hasil-hasil penelitian bahwa di beberapa itu, tapi makanya rentang usia ya, dan dikatakan usia-usia akhir SMA dan menjelang kuliah atau masa-masa mahasiswa itu sangat yang tidak setuju ya mengalami peningkatan terhadap Pancasila. Nah ini catatannya. Nah dari situlah artinya gini, ada satu korelasi lahirnya Badan Pembina Ideologi Pancasila dengan perspektif masyarakat yang pemahamannya semakin menurun terhadap Pancasila. Ini yang betul-betul nanti kita terletak di mana. Kemudian yang kedua, mungkin hari ini kita dihadapkan dengan berbagai macam ya aliran-aliran keagamaan. Nah ini ya. Dan itu pun masuk bahwa ada keinginan masyarakat, sebagian besar masyarakat yang Pancasila mengalami penurunan, kemudian yang menginginkan Indonesia bersyariah, nanti kita lihat ya pembahasan berikutnya, saya akan singgung, itu mengalami peningkatan. Nah, coba kita cek keadaan hari ini di lapangan.
ya, banyak sekali yang tidak suka terhadap Pancasila, kemudian ada yang suka terhadap misalkan kekeh terhadap nilai-nilai keagamaannya. Nah, ini menjadi permasalahannya, ya. Nah, itu secara formalnya. Kemudian, ya, ketika kita membranding lagi, adanya semacam gerakan-gerakan yang dianggap radikal. Nah, tetapi kita jangan ikut-ikutan dengan berbicara, ya, tidak hati-hati terhadap pemaknaan radikal tersebut. Nah, kemarin kita sudah singgung di dalam ideologi bahwa mempelajari ideologi itu harus radikal, artinya mengakar, jangan setengah-setengah. Nah, karena kita pembelajarannya setengah-setengah, yang pada akhirnya penguasaan terhadap ideologi Pancasila pun mengalami hambatan-hambatan. Nah, ini yang konstruksinya ketika kita bicara ideologi Pancasila. Misalkan ada yang beragama A, beragama B itu lebih memilih agamanya, itu ya tidak jadi masalah. Tetapi itu adalah di bidang keagamaan. Tetapi ketika kita bicara Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia, berarti kita berbicara bukan pada agama A, agama B, keyakinan A, dan keyakinan B. Tetapi kita bicara ideologi Pancasila adalah pada tataran manusia Indonesia. Ya. Kenapa dikatakan sebagai manusia Indonesia atau sebagai bangsa Indonesia? Karena nilai-nilainya nanti saudara-saudara bisa cek di dalam konstruksinya Muhammad Yamin, ya, tentang bagaimana ideologi Pancasila menjadi satu ideologi alternatif. Nah, ini yang pada akhirnya, ya, kita juga harus mengakui bahwa Pancasila itu ketika dihadapkan pada ideologi-ideologi besar dunia menjadi salah satu ideologi alternatif. Kenapa dikatakan ideologi alternatif? Karena para panding padar kita pada saat itu tidak ingin, ya, bangsa Indonesia itu mengikuti ideologi negara lain. Misalkan ideologi komunis, ideologi liberalis, ya, dan ideologi yang lainnya. Nah, maka diciptakanlah yang namanya atau digagas ideologi Pancasila. Nah, ini itu alurnya, ya. Jadi kita tahu bahwa kenapa di Indonesia menamakannya ideologinya Pancasila. Kemudian kalau ada pertanyaan, Pak, apakah bisa suatu ideologi Pancasila itu dirubah? Nah, ini pertanyaan yang kadang-kadang untuk menjawabnya bisa saja kita terjebak, ya, pada tataran-tataran dikatakan oleh negara radikal karena hendak merubah satu ideologi kadang, ya. Tetapi memang ini harus diketahui juga karena yang namanya ideologi Pancasila itu merupakan hasil kesepakatan. Nah, ini ya, kita agak bicara ke dasar dulu. Bicara tentang kesepakatan artinya kalau semua masyarakat Indonesia sepakat dengan ideologi Pancasila, tentunya masih akan dilakukan atau akan dipertahankan. Tetapi kalau semua masyarakat Indonesia tidak setuju, nah tadi makanya core untuk penelitian tadi, ya, yang digunakan oleh Denny itu merupakan cara, ya, apakah masyarakat ini sebetulnya
suka terhadap Pancasila atau tidak. Nah ini tadi, karena hasil kesepakatan kalau masyarakat Indonesia tidak menyepakatinya lagi, ya bisa saja berubah. Tetapi yang kita harapkan adalah kalaupun nanti ideologi Pancasila ini berubah, kita harus matang ideologi mana yang pas bagi bangsa Indonesia ini. Apakah ideologi ala Barat? Apakah ideologi ala Timur, misalkan komunis, ya yang agak ke Cina gitu, atau ideologi gaya Islam? Nah, ini kan apa ideologi gaya Kristiani, apa ideologi gaya Hindu, itu kan yang akan dipakai kalau kita larinya ke pada tataran-tataran keyakinan. Nah ini, ya mungkin saja tidak menutup kemungkinan, maksud saya, bagi orang Islam, ideologi yang terbaik misalkan adalah Islam. Nah, bagi orang agama Hindu juga tidak menutup kemungkinan. Nah, kalau ini sampai ada ide untuk merubah hal ini, maka secara dasar sebetulnya bisa saja karena ini adalah hasil kesepakatan. Tapi apakah kita akan menemukan ideologi yang pas dengan karakter dan budaya bangsa Indonesia? Nah ini tantangan kita itu sebetulnya ada di situ. Bukan pada sekonyong-konyong atau ujuk-ujuk ya merubah satu ideologi. Enggak, ya. Tidak bisa. Tetapi harus melalui kajian-kajian. Nah, yang dikhawatirkan juga kalau ada penelitian-penelitian saat ini adalah hadirnya kepentingan-kepentingan terhadap politik. Ya kan? Nah, ini sekarang kan sudah dipetakan ya. Ada juga yang mengatakan bahwa sekarang demokrasi di Indonesia itu sudah mati. Ya. Karena tidak lagi adanya koalisi. Tidak ada lagi hal-hal yang bisa mengawasi jalannya pemerintahan Indonesia. Nah ini yang menjadi dilema bagi kehidupan Pancasila hari ini. Coba kemarin kita nanti ke depan kita Anda presentasi tentang bagaimana nilai ketuhanan yang dimaksudkan dalam Pancasila, bagaimana nilai kemanusiaan yang dimaksudkan dengan Pancasila, nah persatuan, kemudian nilai kerakyatan dan nilai keadilan. Nah, kan yang sekarang sengaja dibenturkan itu pemerasan terhadap nilai-nilai Pancasila, nantinya jadi Ekasila. Nah itu juga harus Anda jangan menerimanya mentah atau menerima begitu saja atau menolaknya begitu saja. Terlepas Anda setuju ataupun tidak setuju dengan pemerasan tadi, ya, setidaknya Anda punya argumentasi. Apakah betul ketika diperas itu jadi Trisila menjadi Ekasila? Nah ini kan harus Anda lihat ya konteksnya seperti apa. Kalau kita melihat 5 sila ini sebagai rangkaian gerbong, ketika gerbong itu disatukan, ya kan rangkaian gerbong itu tetap menyatu. Tetapi ketika diperas menjadi 2 gerbong atau 3 gerbong, kira-kira apakah relnya akan sesuai? Nah, ini yang harus ketika diperas tadi ya. Karena memang satu rangkaian yang tidak terpisahkan seperti gerbong. Tetapi ketika gerbong itu diperas, disatukan, apakah relnya itu bisa nerima atau tidak? Sesuai enggak relnya? Nah, ini yang menjadi permasalahan kita di dalam bicara ideologi Pancasila. Oke, nah ini kita masuk ya. Nah ini mencari makna
dari ideologi Pancasila. Coba kita kemarin sudah menyinggung sedikit tentang Bhinneka Tunggal Ika. Yang dimaknai itu sudah Anda dapatkan, Mbak Ismi sudah dapatkan, kemudian Mbak Repa, Mbak Siska juga sudah pernah belajar tentang Bhinneka Tunggal Ika, ya. Tetapi Bhinneka Tunggal Ika ini bukan seperti ini ada foto yang menarik. Fotonya Mbak Ersananda, yaitu Doraemon. Nah, kalau Doraemon punya kantong ajaib ya, tetapi Bhinneka Tunggal Ika tidak memiliki kantong ajaib. Itu perbedaannya dengan fotonya Mbak Ersa ini. Ya, di mana artinya gini, kalau kita bicara Doraemon kan ujug-ujug ada kantong ajaib, tetapi nilai-nilai dari Bhinneka Tunggal Ika itu tidak serta-merta datang begitu saja. Nah ini, coba nanti di branding dari ideologi ini, Bhinneka Tunggal Ika. Mungkin Mbak Sri Rahayu. Halo Mbak Sri. Iya Pak. Ya, Anda pernah mendengar makna Bhinneka Tunggal Ika, Mbak? Halo Mbak Sri. Pernah Pak. Ya, gimana Mbak maknanya? Yang itu bukan berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Berbeda-beda tetap satu dua gitu. Maksudnya apa itu Mbak? Bisa nggak Mbak terjemahkan? Ya kan soalnya Indonesia kan memiliki banyak suku, bangsa, budaya gitu Pak. Nah jadi tuh meskipun berbeda-beda ya tetap merasa satu. Merasa satu gitu ya. Tapi kan Anda dengan saya itu berbeda. Ya, saya laki-laki, Anda perempuan. Nah, kalau jadi satu kan bahaya juga. Masa gitu? Bahaya nggak? Enggak, ini Anda jangan berpikir yang enggak. Ini untuk ilustrasi kita. Berbeda-beda tetapi satu jua. Nah, saya dengan Mbak Siska juga berbeda. Kalau saya dengan Mbak Siska bersatu, kira-kira akan dibilang seperti apa? Kalau saya dengan Mbak Fiona bersatu, akan dibilang seperti apa? Kalau memang satu jua. Maksudnya gimana Mbak? Enggak apa-apa, kita agak ini ya, santai lah. Halo Mbak. Mungkin Mbak Indah bisa menambahkan Mbak? Ya, gimana? Jadi maksudnya tuh berbeda-beda tapi tetap satu jua itu ya tadi sama kayak yang dibilang tadi, Indonesia tuh memiliki beragaman suku, bangsa, agama, ras. Apa ya, walaupun kita berbeda-beda tuh, misalnya kayak orang kulitnya juga beda, agamanya beda, tapi apa ya, nggak saling bermusuhan gitu tuh Pak. Maksudnya tuh harus saling toleransi, terus ya kita ini satu gitu, bangsa Indonesia gitu. Iya. Ya. Oke Mbak Indah, kita harus saling toleransi. Sementara saya sudah menyinggung ketika kita bicara tentang dalam pokok bahasan ideologi sosialis, ya, untuk dapat memahami seseorang, saya harus memahami Mbak Siska. Tentunya kalau sekedar toleransi, maka ketika ada kepentingan antara saya dengan Mbak Siska, maka saya dengan Mbak Siska akan mudah diadu. Nah ini, ajaran dari toleransi kita. Nah, kalau bicara ideologi Pancasila, itu bukan sekedar toleransi.
ya, karena toleransi itu sangat berbahaya. Nah, bukan toleransinya yang berbahaya. Ketika ada kepentingan yang coba dibenturkan, ini sangat berbahaya. Misalkan saya dengan Mbak Fiona, Mbak Siska, Mbak Siti, Mbak Devina, ya, itu karena saya berbeda kepentingan, kemudian dengan Anda semua, kemudian kan mudah diadu. Padahal kan saya sudah membiarkan. Silakan Mbak Devi, silakan Mbak Fiona. Tetapi ketika ada pentingan yang mengompori Anda dan yang memanas-manasi saya, itu akan cepat diadu. Karena kita tidak memahami bagaimana Mbak Siska, bagaimana Mbak Fiona, dan bagaimana Mbak Devina. Nah, termasuk Mbak Siti. Kira-kira gitu ya. Jadi, makanya lanjutan dari Bhinneka Tunggal Ika ini ada Tanhana Dharma Mangrua. Pernah dengar Mbak Devina Putri? Pak, apa Pak? Ya, Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Mangrua. Pernah dengar nggak? Pernah pas pertemuan keberapa Bapak pernah ngomong tuh Pak? Nah, itu ya. Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Mangrua. Jadi kita hidup di Indonesia, ya, walaupun kita berbeda, memang kita namanya satu, diikat oleh satu namanya ideologi. Nah, itu pengikat kita itu adalah ideologi. Jua ini menunjukkan kepada kata ideologi. Ya. Bhinneka Tunggal Ika. Nah, berbeda tetapi diikat oleh ideologi yang namanya ideologi Pancasila. Nah, itu ya. Juanya ini menunjukkan Pancasilanya. Ya. Nah, kemudian kadang di sekolah-sekolah kita dapatkan biasanya hanya Bhinneka Tunggal Ika tanpa ada lanjutannya. Ya Mbak Sri pernah dapat ini enggak, dilanjutin enggak di sekolah? Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua, pernah enggak dilanjutin? Nah, ini kan artinya Anda hanya diikat oleh ideologi dan gurunya juga apakah mengajarkan Bhinneka Tunggal Ika itu selesai di situ berbeda tapi satu jua. Nah, juanya ini sebetulnya menunjukkan pada ideologi Pancasila. Nah, karena kemarin kita sudah ketahui bahwa ideologi ketika kita menjadikan Pancasila sebagai ideologi berarti menjadikan Pancasila sebagai patokan-patokan berperilaku. Berperilaku dalam kehidupan bangsa. Ya. Nah, ini berbeda nanti kalau Anda dapat mata kuliah yang lain bisa saja perilaku ideologinya misalkan agama, ideologinya adalah gizi, itu akan berbeda. Itu kan yang terpenting bagi ketika kita belajar Pancasila, ideologi Pancasila itulah yang menjadi patokan-patokannya. Patokannya di mana? Di dalam nilai yang 5 tersebut. Nah, ini ya, ideologi Tanhana Dharma Mangrua. Tetap dan tidak ada kebenaran yang mendua. Nah, ini ya, ini untuk menghindari satu perdebatan bahwa kebenaran itu tidak ada yang mendua. Nah, kemarin kita sudah bicara tentang ideologi pluralisme, ya. Nah, dari ideologi pluralisme kan banyak, Pak. Kebenaran itu tidak hanya ada satu. Nah, ketika kita bicara pluralisme, tetapi kebenaran itu adalah banyak. Tetapi ketika Tanhana Dharma Mangrua, berarti kebenaran itu tidak ada yang mendua. Yang perbedaan-perbedaan itu adalah perspektif atau yang dikatakan kemarin adalah sudut pandang. Ya, sudut pandang. Jadi, misalkan Mbak Fiona belajar di ilmu gizi, Mbak Siska belajar di ilmu gizi, ini sangat celaka kalau sudut pandang yang dipakainya berbeda.
Nah, makanya saya tekankan ketika Anda belajar Pancasila, Anda sebagai prodi gizi, tolong dilihatnya jangan dari ilmu lain, tetapi dari keilmuan Anda sebagai ilmu gizi. Nah, itu ya. Di situ maksudnya. Jadi perbedaan-perbedaan itu hanyalah sudut pandang. Misalkan ada di sini yang background-nya adalah ilmu pendidikan. Nah, itu akan berbeda lagi karena dia memang sudut pandangnya adalah sudut pandang pendidikan. Kemudian ilmu olahraga itu akan memandangnya beda lagi. Nah, ini karena hari ini kita berada di ruangan gizi, yang ideal adalah Anda melihatnya dari sudut pandang ilmu gizi. Oke ya, itu. Jadi sehingga kebenaran, tidak ada kebenaran yang mendua, juga ada yang mengartikan tidak ada kebenaran yang mendua karena kebenaran itu milik Tuhan. Ya, terserah kesananya ya. Mungkin bagi Anda yang berpaham monoteis milik Tuhan. Nah, bagaimana dengan paham-paham nanti juga ketika bicara nilai-nilai yang sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, itu kan yang dibicarakan bukan Tuhannya, tetapi ketuhanan. Nah, ketuhanan ini adalah nilainya. Ya. Nilainya apa? Nilai-nilai ketuhanan itu. Nah, itu bisa mungkin kalau Anda sebagai orang yang beragama Islam, nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai Tuhan itu ada di mana, setidaknya bisa dilihat di Asmaul Husna. Nah, kalau bagi agama lain bisa dilihat dari kitab sucinya masing-masing. Itu nilai-nilainya ada. Ya. Jadi di situ sebetulnya, ya. Jadi hal ini dilakukan agar kita dari perbedaan-perbedaan ini, oh ternyata ada kebenaran itu tidak mendua, ya. Bagaimana sifat-sifat Tuhan? Nah itu, bagaimana Anda sebagai ilmu gizi, sifat-sifat dari gizi itu, kalau di dalam sifat-sifat ilmu gizi itu ada yang mendua, bagaimana kesatuan Anda belajar di dalam prodi gizi itu tidak akan menemukan rule-nya. Nah, ini makanya tidak ada kebenaran yang mendua. Kebenaran itu milik dari keilmuan gizi Anda. Nah, ini. Nah, tapi kalau kita tarik itu akan menjadi perspektif dari ilmu gizi. Kalau saya memotretnya dari luar gitu ya. Oke, itu. Kemudian dari kebinekaan ini muncul yang namanya pancakrama. Nah, krama itu adalah satu tindakan-tindakan ya. Nah, ini. Jadi 5 dasar tindakan bagi manusia. Nah, di sini banyak sekali biasanya ya ada satu pertentangan dan ini harus Anda kaji juga kalau Anda memang menginginkannya. Ada yang beranggapan bahwa Pancasila itu dilahirkan dari nilai dari ajaran agama lain. Nah, ini juga ya. Nanti silakan saudara-saudara lihat apakah betul dari agama di luar, misalkan agama-agama yang kita yakini. Nah, itu sehingga sampai hari ini kenapa ada yang awal kita katakan ada semacam penurunan, karena banyak yang menganggap itu bukan diambil dari budaya bangsa Indonesia, tetapi diambil dari agama Hindu-Buddha. Nah, ini kadang menimbulkan perbedaan di situ, sehingga bagi yang bukan arahnya ke sana juga menentang juga. Tetapi Anda nanti cek ya, apakah Hindu itu sebagai agama atau Hindu itu sebagai budaya. Karena gini, ada yang saya lihat bahwa orang-orang Hindu sendiri dia menyatakan bahwa dia Hindu itu bukan agama. Ya.
dijadikan agama itu di Indonesia. Hindu itu adalah ajaran, Buddha itu adalah ajaran. Ajaran bertingkah laku dalam kehidupan. Ya, jadi ajaran hidup. Nah, itu. Ini kadang yang harus kita kaji apakah betul seperti itu, ya, sehingga kita tahu bagaimana batasan-batasan tersebut. Ini ya. Coba nanti cek Anda di dalam beberapa kebijakan, kalau memang ada yang bicara seperti itu ya, di dalam falsafah dari pancakrama yang ditelusuri dari Hindu dan Buddha, misalkan ada yang beranggapan seperti itu, coba cek apakah Hindu itu agama. Nah, ini yang harus Anda lihat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kita harus melihat juga beberapa catatan tentang ada satu kedekatan, dan sekarang sedang dilakukan penelitian-penelitian bahwa antara korelasi antara bangsa Indonesia dengan bangsa India dan bangsa Cina. Nah, ini tiga korelasi ini ya yang akan menentukan sebetulnya ketika kita bicara selalu menghindu-hindukan, ternyata di Indonesia sebelum zaman Hindu Buddha juga memiliki satu keyakinan semacam itu. Nah, ini juga sebagai tambahan-tambahan untuk melakukan klarifikasi, ya, klarifikasi bagi saudara-saudara semua. Oke, dari kita mengetahui bahwa kita dari pancakrama ini bisa menjadi satu falsafah atau pandangan hidup, ya, maka setidaknya kita harus berlaku bijak. Oke ya, harus berlaku bijak karena tidak ada kebenaran yang mendua. Bijak itu tidak sebanding, ya, tidak berbanding lurus dengan kata benar. Ya, kenapa tidak berbanding lurus dengan kata benar? Bijak belum tentu benar. Tetapi dalam falsafah yang harus menuai nilai-nilai kebijakan adalah sesuai dengan porsi, sesuai dengan proporsinya. Nah, jadi gini, misalkan sesuai dengan porsinya itu Mbak Piona kalau makan 3 piring. Ya, Mbak Piona kalau makan 3 piring. Jangan dikasih makanan Mbak Piona 1 piring. Ya, kasih dia 3 piring. Ya, Mbak Siska kalau Mbak Piona main, Anda mengasihnya 3 piring. Karena Mbak Siska porsinya 3 piring. Nah, berbeda dengan Mbak Siska, misalkan porsinya hanya 1 piring ketika karena ingin kalau bahasa Cirebon mulang terima ya, Mbak Piona ingin mulang tarima ke Mbak Siska ketika kunjungan ke rumah Mbak Piona, dikasih lagi 3 piring. Ya nanti nggak bisa napas ya. Nah, itu jadi kalau sesuai dengan porsinya maksudnya ya. Nah, itu sesuai dengan porsinya, itulah satu nilai kebijakannya. Kemudian kalau sesuai dengan proporsinya, nah proporsi kita pada hari ini berada di dalam tataran mahasiswa. Kalau berada di dalam tataran mahasiswa, maka gaya-gaya berpikir kita itu bukan lagi pada ilmu-ilmu menghafal, ya, tetapi lebih kepada menganalisis. Nah, makanya saya tadi katakan, silakan Anda cek tentang pancakrama, ya, silakan Anda cek tentang Bhinneka Tunggal Ika melalui nanti bukunya Supomo, ya, tentang kenegaraan Majapahit. Kenapa Pancasila yang akhirnya menjadi satu pilihan bagi bangsa Indonesia. Itu bisa dicek kan? Karena kita dianalisis ya. Nanti hasilnya apakah Mbak Sri, Mbak Siti, Mbak Piona, ya kemudian Mbak Siska setuju atau tidak setuju, tentunya punya landasan. Karena di dalam proporsinya sebagai mahasiswa jangan jadi pengikut. Nah, kalau jadi pengikut
kira-kira Anda akan kehilangan sebagai ruh dari mahasiswanya. Kalau jadi pengikut kan gini, menurut Pak Sarip, jadi kan Anda jadi pengikut saya. Nah, kalau Anda menjadi pengikut saya, Anda akan mendewakan saya. Itu yang tidak boleh. Ya, makanya saya, karena Anda proporsi Anda sebagai mahasiswa, jadi saya memberikan kebebasan. Anda harus mengkaji ya setiap mata kuliah itu dari sudut pandang keilmuan Anda. Gitu ya. Sehingga tadi kalaupun tidak ada kebenaran yang mendua, ketika Anda menyampaikan berbeda sesuai dengan keilmuan Anda, saya akan menganggap itulah perspektif, itulah pluralisme. Nah, kan itu ya. Jadi ada satu nilai-nilai yang bisa kita ambil. Oke, dari kata yang bijak atau dijadikan sebagai falsafah yang pada akhirnya menjadi satu gagasan atau ideologi. Kenapa menjadi satu gagasan? Karena ideologi sendiri adalah ilmu yang mempelajari gagasan-gagasan atau ide-ide ya yang ada di dalam pemikiran manusia. Nah, kenapa ideologi ini menjadi satu cabang ilmu sendiri? Karena ada ide, dan ada logos. Nah, coba kita branding beberapa ilmu yang akhirannya itu ada kata logi atau logos, itu merupakan ilmu yang sudah diakui secara keilmuannya, biologi. Nah, tapi kalau Pak ada ilmu apa yang tidak ada ya? Ilmu hukum. Nah, itu belum diakui berarti keilmuannya. Ya. Karena kan biasanya ada geologi, ya. Nah, itu tapi kebanyakan juga digunakan di dalam ilmu-ilmu eksak. Nah, ini ya pernyataan seperti logosnya itu. Oke. Sampai sini ada yang akan ditanyakan? Mbak Indah, Nur, atau Mbak Indah Ayu? Silakan. Mbak Indah Nur gimana? Enggak, Pak. Ya. Oke, yang lainnya gimana? Enggak, Pak. Ya. Coba kita lanjutkan. Nah, tadi ya, ideologi itu kan tentang ilmu, tentang gagasan. Yang pada akhirnya itu mengikat diri kita. Nah, ini mengikat diri kita untuk bertingkah laku di dalam tindakan. Ya, nanti ntar kita lihat sedikit bagaimana agama juga sebetulnya akan menjadi ideologi. Nah, kalau kita diikat oleh tindakan-tindakan dalam bertingkah laku, maka itulah tindakan bertingkah laku yang melahirkan nilai-nilai Pancasila, nilai yang kelima tadi. Oke? Jelas ya? Bisa diikuti Mbak Indah? Alurnya. Iya, Pak. Oke. Nah, ada juga ketika kita bicara nilai itu adalah dalam tataran yang ideal. Ya, ideal itu dalam artian tidak bisa menyentuh langsung, tetapi tingkah laku inilah yang akan membuktikannya. Nah, ini. Di mana bentuk tingkah laku kita? Dinamanya wadah. Wadahnya apa? Yaitu wadah hari ini kita belajar Pancasila, berarti kita bicara bangsa. Bangsa itu memiliki wadah. Wadahnya apa? Namanya negara. Ya kan? Contohnya sederhana. Kita itu membutuhkan nasi. Nah, kalau wadah nasi itu namanya apa, Mbak? Ada yang tahu?
wadah nasi? Mbak Devina. Tempat nasi lah, jangan wadah nasi. Namanya apa tuh Pak? Nggak pengen ngomong tapi nggak tahu tuh Pak namanya. Ya di tempat Anda, di rumah Anda. Jadi ketika berpikir tuh jangan yang di mana-mana. Di rumah aja kan tiap hari dimakan nasinya. Wadahnya apa namanya? Kalau di rumah kan dianget tuh di Magicom tuh Pak. Ya di Magicom. Oke ya. Nah berarti kan tempatnya Magicom Pak. Kalau di saya ya nggak apa-apa. Kemudian apakah harus disalahkan? Ya enggak. Gitu. Kalau di Mbak Indah apa Mbak Indah? Tempat nasinya. Kalau di Mbak Deviana itu Magicom. Sama Pak, Apa? Di mana Mbak? Magicom juga Pak. Magicom. Ada yang berbeda di ruangan ini selain pakai Magicom? Ada? Mbak Siska di mana Mbak? Nyimpen nasinya? Magicom juga Pak. Sama. Sama. Kemudian Mbak Fiona di mana Mbak? Di apa Mbak? Di piring. Rice cooker Pak. Rice cooker sama Magicom apa bedanya ya? Nah ini. Kalau rice cooker tuh buat penghangat. Oh, penghangat. Buat penghangat. Ya. Kalau Magicom buat masaknya nggak sih? Oh iya. Tapi bisa buat wadahnya juga. Gitu ya. Nah ini kan kita masuk ya dari kata Magicom dan rice cooker itu ke dalam wadah yang namanya negara. Oke, wadah bangsa. Tadi wadah nasi dikatakan oleh Mbak Siska, Mbak Indah, kemudian Mbak Fiona itu bermuara pada kata Magicom. Ya, Magicom itu apakah itu merupakan negaranya? Ya, tetapi berarti wadahnya nasi. Bangsanya itu bangsa nasi. Nah, pertanyaannya gini. Bagaimana kalau Mbak Indah, ya ntar dijawab ya Mbak Indah ya. Mbak Indah Nur Akmalia. Ketika nasi itu tidak ditaruh di Magicom, apakah masih tetap dikatakan nasi? Ditaruh di piring. Tetap. Nasi ditaruh di lantai, tetap nggak dikatakan nasi? Iya, tetap Pak. Nah, itu ya. Artinya gini, negara itu wadah dari bangsa. Dimanapun wadahnya, apapun wadahnya akan tetap menjadi bangsa. Nah, kemarin saya sudah singgung sedikit. Kalau misalkan yang pertemuan pertama ya, kalau nggak salah Mbak Siska nih, saya singgung. Bangsa itu tidak sama dengan warga negara. Ya, yang saya pembedaan dulu tuh. Kalau bangsa itu ikatannya adalah ikatan ideologis. Tapi kalau warga negara itu adalah ikatannya administratif. Nah, artinya kan nasi dengan Magicom itu apakah ikatan kepastian? Enggak. Nasi dimanapun akan dikatakan nasi. Tapi ketika dikatakan Magicom, yang ada di pikiran kita, ya, mengatakan Magicom, oh pasti tempat nasi. Ya, mengatakan rice cooker pasti isinya nasi. Hal yang berbeda kalau rice cooker isinya sayur. Nah, ini ya. Jadi jelas itu satu keumuman, ya. Ketika kita bicara tentang gagasan ideologi. Saya yakin bukan hanya Magicom di ruangan ini tempat nasinya itu. Cuman karena keterbatasan mau mengatakan bakul, mau mengatakan sangku, mau mengatakan ceceting, mau mengatakan apapun ya. Kan sebetulnya banyak karena di sini orang Cirebon semua enggak. Mbak Fiona orang mana, Mbak? Halo, Mbak Fiona? Iya, kenapa Pak? Orang mana, Mbak? Sumber. Ya, orang Sumber kan kalau
orang Sumber bilang wadah tempat nasi itu namanya apa? Namanya nggak tahu. Gitu. Nah ini kan, ya namanya ada yang namanya bekong kan gitu, iya kan? Bekok itu apa, Pak? Ya ntar Anda cari di referensi Anda setelah kuliah ini, kok dia ada bicara tempat nasi itu bisa di bekong, bisa di baskom gitu kan? Nah itu kan ada yang di nampan. Nah ini bisa saja gitu ya, itu kan tempat nasi. Jadi artinya kenapa Anda setuju pada kata rice cooker, setuju kepada kata magicom, karena itulah yang Anda lihat. Tetapi ketika bicara, ada yang dari daerah Sunda, sangku atau ceceting. Nah, ketika mau bicara ceceting tuh agak susah, agak gengsi gitu kan ya. Wah, magicom lebih keren karena ada magic dan ada komnya, ya kan? Nah kan gitu, jadi nggak mau mengatakan. Ya, ini yang menjadikan kenapa juga nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai ideologi itu semakin runtuh. Nah itu ya. Jadi ini suatu gambaran. Ketika kita mengatakan magicom itu ibaratkan sebagai negara, nasi sebagai bangsanya, maka banyak wadah-wadah negara, ya, bukan hanya magicom. Tetapi misalkan kalau di negara itu ada negara kesatuan, negara federal. Kalau di dalam wadah nasi tadi ada sangku, ada ceting, ya, ada baskom, ada magicom, ada juga piring, misalkan wadah nasi. Nah itu kan ada, ya, itulah wadahnya. Maka dikatakan untuk melihat tingkah laku dari adanya gagasan tentang ideologi itu akan mudah melihatnya dibandingkan melihat nilainya, tetapi akan mudah ketika melihat wadahnya. Ya kan? Kalau Anda mengatakan magicom, Mbak Siska, ketika mengatakan magicom, yang ada di otak Anda berkata nasi atau berkata sayuran? Umumnya mah nasi, cuman kan bisa juga buat bikin masakan kayak sayur gitu, Pak. Ya. Bikin mie juga bisa. Tapi yang pertama ada itu ketika kata magicom itu, ya, yang ada di benak kita semua kira-kira apa? Nasi atau sayur? Nasi. Nasi. Nah itu kan berarti ketika kita bicara negara, yang ada di kita itu pasti wadahnya adalah bangsa. Ada orang. Nah itu maksud saya, ya. Jadi itu yang kalau tadi Pak kan bisa ada sayur, ya. Itu namanya nanti akan meluas lagi kepada bangsa, ya, yang kalau kita kan masih bicara dalam kategori murni. Tetapi tadi kalau Mbak Siska mengatakan di dalam bangsa itu ada apa, di dalam magicom itu ada sayur, berarti nanti kita bicaranya kepada tataran yang warga negara. Tapi orang akan memandang ketika bicara negara adalah bicara bangsa. Tapi ketika ada hal lain, ya, di luar bangsa, itu namanya kewarganegaraan yang nanti akan saudara-saudara dapatkan di semester 2. Tadi ya, sayurnya itu. Nah, kalau sayurnya apakah satu keharusan? Harus ada di magicom di rumah Anda? Mbak Siska, enggak kan? Enggak harus di magicom. Enggak, Pak. Tetapi kalau nasi, ya memang harus di magicom ya, karena di rumahnya memang adanya magicom. Iya. Nah, kan gitu. Itu kan ada satu keharusan dan ada satu yang disunahkan gitu ya. Nah, nanti. Oke. Maka dari sini tantangan kita sendiri, ya, ini coba lihat adanya aneka warna kepribadian yang menjadi isi dan sasaran dari pengetahuan kita semua. Adanya perasaan, kehendak, perbedaan, kualitas hubungan antar berbagai unsur kepribadian menyebabkan beraneka macam struktur kepribadian. Oke, ya, ini jelas tantangan kita ketika saya berkunjung ke rumahnya Mbak
Fiona saya dikasihkan, diambilkan nasi ya dari Magicom, ya terutama di ruangan Zoom ini Magicom semua, gitu kan. Nah ini kan karena itu adalah kepribadian, berbagai macam kepribadian. Kemudian Anda jangan pingsan, misalkan kunjungan ke rumah saya kasih makan dari sangku. Wah ini beda, ini makanan apa? Nah yang nggak usah kaget juga, karena itu hanya yang membedakan adalah tempatnya. Nah kadang kan kita mempermasalahkan seseorang itu dari wadahnya. Seperti contohnya gini, di dalam pluralisme atau sosialisme saya pernah singgung, ada orang dari orang Jawa datang ke, nggak tahu kalau Cirebon itu Jawa apa gimana ya, saya bingung juga kalau bicara Cirebon karena saya belum meneliti banyak ya. Misalkan ada orang Sunda ke Cirebon, nah, agak beda aja lah bahasa ya. Nah kemudian dipaksa untuk bicara bahasa Cirebon, kalau tidak bisa dipulangkan lagi ke Sunda. Nah itu kan berarti wadahnya ini berarti harus Magicom, tidak boleh sangku misalkan. Itu kan karena kita bicara wadah. Ya, misalkan ada lagi hari ini adalah ada gagasan mungkin yang belum baca. Sebagai tambahan Anda bisa membaca tentang gagasan perubahan Provinsi Jawa Barat. Ada yang sudah lihat berita itu belum? Gagasan perubahan nama Provinsi Jawa Barat. Ada belum yang udah baca di media-media? Belum, Pak. Ini Anda harus itu ya, karena ini adalah menyangkut nama ya, nama tempat atau wadahnya. Sekarang ini ada gagasan yang ingin merubah ya nama dari Provinsi Jawa Barat terhadap nama lain. Nanti Anda cek apakah pas atau tidak. Ya kan? Dengan alasannya seperti ini. Kalau dikatakan kita adalah Provinsi Jawa Barat di Pulau Jawa, sementara yang paling barat itu bukan lagi Provinsi Jawa Barat, tetapi Provinsi Banten. Nah ini menjadi landasan mereka yang mengusung nama-nama tersebut ya untuk merubah nama provinsinya. Nah ini, jadi di situ ada isinya ya, ada pengetahuan yang beragam, maka disinilah penting kita melihat Pancasila dalam tataran nilai sehingga kita bisa berlaku bukan hanya melihat kebenaran. Kalau kita melihat kebenaran 1 tambah 1 kita jawab 2, ya mungkin itu adalah kebenaran secara eksak ya. Tetapi untuk menyelamatkan seseorang kita juga tidak harus bilang 1 tambah 1 adalah 2. Tapi bukan mengajarkan kok seperti itu, Pak. Ya enggak. Kalau misalkan dengan kebenaran Anda bisa membunuh orang, ya, bisa mencelakakan orang, Anda kan punya nilai yang namanya nilai kebijakan. Ya kan? Misalkan gini, dengan mengajar saya di mata kuliah Pancasila, saya harus kekeh kepada penilaian saya. Misalkan saya, oh ini Mbak Indah enggak layak, Mbak Fiona enggak layak, Mbak Siska enggak layak, gitu kan? Untuk mendapatkan nilai bagus. Saya turunkan grade-nya menjadi E. Nah, apakah saya bijak di situ? Bukan yang layak enggaknya ya, tapi ini hanya contoh Mbak. Jangan, waduh ntar nilai saya gimana? Jangan. Sebagai contoh jangan kaget dulu. Santai saja. Ya. Jadi misalkan Mbak Indah, Mbak Fiona, dan Mbak Siska menurut saya tidak layak untuk mendapatkan nilai yang memuaskan. Kemudian karena memang faktanya mengerjakan soalnya tidak, gitu kan, tidak ikut ujian, itu kan fakta. Ya. Kemudian dia juga jarang kuliah di Zoom, kan bisa saja. Ya, karena di sini kan saya bisa ngecek.
kemudian suruh ngerjakan tugas tidak, dan itu diketahui oleh teman-temannya yang ada di ruangan Zoom ini, oleh Mbak Devina, Mbak Dewi Setianingsih, Mbak Siti, dan Mbak Ismi. Semuanya mengetahui. Kemudian saya tidak mengeluluskan. Ada 2 kategori. Mungkin Mbak Devina senang karena kesenangannya memang layak. Dia mendapatkan nilai yang kurang baik karena dia sendiri tidak memenuhi kriteria secara administrasi yang harus dipenuhi di dalam mata kuliah ini. Kemudian mungkin Mbak Dewi Setianingsih agak tidak senang karena merasa dekat dengan salah satu yang mendapat nilai jelek itu. Kan bisa beragam. Nah, dari sinilah kita perlu yang namanya bijak. Artinya saya harus mencari kenapa ini sampai menimpa Mbak Indah, Mbak Fiona, dan yang lainnya, kenapa nilainya jelek. Ternyata ketika saya cek, ya, oh dia mengerjakan tetapi tidak ke-save. Iya kan? Nah itulah. Nah itu kita harus tidak ke-save. Kemudian kenapa dia tidak masuk Zoom? Ternyata sinyalnya tidak kuat. Ya kan? Nah, kemudian sinyal tidak kuat, kadang-kadang kuotanya tidak ada. Itu yang jadi masalah. Kemudian dari sepengetahuan saya kasihlah nilai yang bagus sekali terhadap 3 orang ini. Ternyata ada Mbak Devina di sini, ya. Pak, itu faktanya enggak, Pak. Kenapa? Enggak layak. Mbak Devina kan, karena tadi kan saya kan sudah berlaku menurut saya itu bijak ya. Karena tadi pertimbangan keluhan dari yang lain yang mendapat nilainya jelek. Tetapi Mbak Devina bilang, enggak Pak, ternyata waktu jam Bapak itu dia nongkrong di mall. Oh iya Pak? Ya. Ada buktinya? Ada. Ternyata bohong Pak. Yang dikatakan oleh Mbak Indah, Nur Amalia, dan Mbak Fiona itu. Kenapa bohong? Ternyata di rumahnya banyak sinyal Pak. Nah akhirnya dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, saya harus menempatkan sesuai dengan porsi dan proporsinya kembali. Karena bentuk tindakan dan tingkah laku inilah yang bisa dilihat. Oke ya? Jelas Mbak? Ya, kita lanjutkan. Nah, ini definisi ideologi sudah kita bahas ya. Tapi ini lebih maksud merupakan pilihan yang jelas untuk membuat komitmen dalam rangka mewujudkannya. Tadi sudah saya katakan bahwa ideologi itu merupakan gagasan yang mengikat melalui penilaian dibuktikan dalam tingkah laku kehidupannya. Nah, ini memuat orientasi pada tingkah laku, oke ya, merupakan pedoman kegiatan untuk mewujudkan nilai yang terkandung di dalamnya. Nah ini, jadi tadi mewujudkan nilai, tapi bisa diketahui, ya. Misalkan Anda yang beragama Islam kan sebetulnya ideologinya sudah diketahui nih dari sini, ya. Hari ini Islam di Indonesia rata-rata itu pakai kerudung. Misalkan saya nggak akan pakai jilbab karena nggak tahu saya perbedaan antara kerudung dan jilbab ya. Nah, misalkan di ruangan ini ada yang semuanya pakai kerudung. Saya bisa pastikan ya, walaupun itu agak mengeneralisasi, oh kayaknya di ruangan Zoom ini muslim semua. Ya, muslimah nih. Muslimah semua kayaknya nih. Nah kan kita kan berpandangan seperti itu karena kita punya kebiasaan. Kemudian ada misalkan salah satu yang tidak pakai kerudung. Nah ini kan satu menjadi pertimbangan. Pertanyaan saya, apakah dia itu memang muslim atau enggak ya? Tapi kok enggak menunjukkan identitas. Nah kemarin kan sudah kita bahas, ada negara yang menonjolkan nilai keagamaan, ada negara yang tidak menonjolkan nilai-nilai keyakinan, karena keyakinan itu berada pada diri masing-masing. Nah itu kan
Padahal di luar itu misalkan sepengetahuan saya bahwa yang pakai kerudung misalkan adalah muslimah, yang tidak pakai kerudung itu bukan muslimah, tetapi kita tidak sadar di luar itu ada misalkan coba Anda nonton nanti film-film biarawati. Nah, kan biarawati kan pakai kerudung juga. Nah, jangan-jangan yang pakai kerudung di sini ini biarawati kan? Ya, Mbak Fiona misalkan jadi biarawati. Saya kan tidak tahu. Nah, ini karena batas dari tingkah laku kita dibatasi kepada penglihatan saja tanpa kita mau mempelajarinya, dan akhirnya kita terjebak, ya, terjebak pada tadi generalisasi yang saya buat bahwa yang pakai kerudung itu adalah muslimah, yang tidak pakai kerudung itu bukan muslimah, dan ternyata para biarawati juga menggunakan kerudung. Nah, ini yang harus Anda juga teliti. Apakah kemudian kerudung itu merupakan tradisi Islam? Apakah kerudung itu merupakan tradisi Kristen? Apakah kerudung itu merupakan tradisi orang Indonesia? Nah, itu kan akhirnya Anda akan berkembang di situ kalau kita mau belajar. Tetapi kalau tidak, ya akhirnya Anda terjebak, ya. Akhirnya saya juga terjebak pada generalisasi yang saya lakukan. Maka tantangan Pancasila sebagai ideologi alternatif itu dihadapkan pada saat ini agama sebagai ideologi. Karena di dalam agama memiliki juga patokan-patokan, nilai-nilainya, ya, kemudian gagasan-gagasannya yang diaplikasikan di dalam tingkah laku. Kalau Anda adalah sebagai seorang yang muslimah, ya tingkah laku sebagai seorang yang beragama Islam, misalkan. Nah, kalau Anda beragama lain, ya tunjukkan tingkah laku sebagai sesuai dengan agama yang dianutnya. Nah, ini ya nilai-nilainya pun di situ. Nah, makanya kemarin juga saya sudah singgung bahwa nasi bagi orang-orang Indonesia bagian barat mungkin itu adalah makanan pokok yang dianggap sebagai kebenaran. Kalau belum makan nasi dikatakan belum makan. Tetapi bagi saudara-saudara kita yang ada di timur, ketika sudah makan nasi, belum makan sagu, ya, juga dikatakan belum makan. Nah, ini kan sudut pandang yang berbeda. Oke ya, kemarin kita sudah masuk kepada liberalisme. Nah, ini jadi tantangannya sebetulnya kemarin jadi gini. Pembelajaran kita itu mulai dari tantangan-tantangan ideologi besar dulu, baru mengkerucut kepada ideologi Pancasila. Nah, besok ya nanti dibagi 5 kelompok. Yang pertama saya kasih tahu melihat gizi dalam nilai-nilai ketuhanan. Ya, kelompok kedua melihat gizi dalam nilai kemanusiaan. Ketiga dalam nilai persatuan, keempat dalam nilai kemasyarakatan, dan kelima dalam nilai keadilan. Nah, itu ya, jadi tugasnya. Jadi langsung presentasi. Oke. Nah, besok. Kemudian kita juga sudah belajar bagaimana Pancasila tantangannya terhadap komunisme dan fasisme. Nah, ini. Kenapa dikatakan bahwa agama juga sebagai ideologi merupakan tantangan? Ya, tantangan, tapi bukan Pancasila dalam hari ini, tapi ketika Pancasila diwadahkan, ya, menempati wadah yang namanya negara, agama sebagai ideologi juga menjadi tantangan. Karena kenapa? Di Indonesia bukan hanya saja Islam, bukan hanya saja Kristen, tetapi masih banyak agama-agama yang lain yang harus juga dilindungi. Ya, karena Nabi Muhammad juga berlaku sama ketika di dalam piagam Madinah. Ya, nanti cek teks piagam Madinah apakah ada nilai-nilai seperti ini atau tidak. Silakan saudara-saudara pelajari. Ini cuman saya akan singgung
ya, tentang agama sebagai ideologi. Karena kemarin belum sempat saya sampaikan. Nah ini, manusia menjadikan agama sebagai ideologi karena pada dasarnya manusia itu makhluk yang merindukan kekuatan-kekuatan yang berasal di luar dirinya. Ya. Jadi manusia itu makhluk yang dikaruniai binatang. Ya, apa dikaruniai binatang? Manusia itu binatang, ya sama, manusia itu hewan, tetapi kelebihannya manusia itu diberikan akal untuk berpikir. Jadi yang membedakan kita dari binatang adalah berpikirnya ini. Nah, kalau ada orang yang tidak berpikir, ya Anda bisa menerjemahkan itu binatang atau bukan, gitu kan? Tetapi ciri manusia itu adalah berpikir. Nah, karena melalui proses berpikir itulah manusia merindukan kekuatan yang ada di luar dirinya, mengakui kekuatan yang ada di luar dirinya. Itu. Maka mencarilah apa yang dinamakan sebagai nilai-nilai, yaitu dengan cara mempertanyakan dunia ini milik siapa. Tapi kalau Mbak Indah sedang berpacaran, dunia ini milik Mbak Indah dengan pacarnya, kan gitu. Yang lain ngontrak. Tetapi pertanyaan tidak sesederhana semacam itu. Kemudian karena mempertanyakan dunia, nah ini juga Anda nanti lihat ya, kisahnya Nabi Ibrahim, ya. Nah itu kan mempertanyakan dunia ini milik siapa. Nah itu bisa dicek, ya. Kisah-kisah dari para nabi itu kan mempertanyakan dunia ini milik siapa. Maka dari situlah muncul satu gagasan yang namanya ideologi yang dijadikan patokan-patokan untuk menunjukkan kerinduan kita terhadap dunia-dunia di luar jangkauan kita. Oke. Nah, yang dinamakan sebagai kepercayaan, keyakinan ataupun agama. Nah, ini ya, karena kemarin belum sempat disinggung dalam ideologi besar, tapi saya selipkan di sini menjadi dua pertemuan jadi satu pertemuan. Manusia digerakkan oleh agama dalam kehidupannya. Nah ini, ketika menjadikan agama itu sebagai ideologi. Oke, sampai sini karena mungkin Anda ada kuliah lain ya, Mbak Indah. Mbak Siska ada kuliah? Iya Pak, ada. Ya, oke. Kalau sebelum saya akhiri dan tugasnya diingat-ingat tadi kelompok-kelompoknya, silakan kalau ada yang akan ditanyakan kembali, kalau tidak ada, saya dengan senang hati akan mengakhirinya. Oh, kok senang hati Pak ya, mau ditanya jadi nggak jadi. Ya. Silakan aja kalau mau ada yang ditanyakan, atau kita sambil besok dibahas ya, tiap kelompok kita bahas bersama-sama. Jadi presentasi 15 menit, kita tanya-tanya seperti itu ya. Oke. Atau gimana teknisnya? Ya. Itulah kita hari ini ya sudah belajar tentang ideologi Pancasila dan agama sebagai ideologi yang dua-duanya pada dasarnya dapat dilihat dalam perilaku kehidupan. Oke, itu ya tingkah lakunya. Oke, tidak ada pertanyaan? Atau ada? Silakan. Ini saya sambil absen ya. Ada Mbak Tiona, Mbak Siska Andriani, kemudian ada Mbak Indah, Mbak Devina Putri Damayanti, Mbak Dwi Setianingsih,
Mbak Sri Rahayu, Mbak Hanifah Sobarkah, kemudian Mbak Ismi Nur Ajijah, Mbak Siti Rohmah, Mbak Elsie Dena, Mbak Reva Sabrina, Mbak Sela, Putri Setiana Dewi, Nazhifah Fauzia, Irma Renata, kemudian Indah Ayu, Dea Aska, dan Rahayuna. Oke? Saya juga kamar bocor. Itu ya nama-nama yang hadir sebanyak 18 orang. Tolong kasih tahu yang 3 orang yang tidak hadir ya, bahwa ada tugas yang kemudian harus dipresentasikan. Oke, sebelum saya akhiri ada yang ditanyakan? Mbak Devina, cukup jelas? Ya Pak, cukup jelas. Ya. Kalau cukup jelas, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, saya lab semua ya.